kena mentalnya para sahabat ketika mereka menghadapi pasukan yang luar biasa banyak. Berbulan-bulan ketika perang Khandaq pada saat itu, sampai bertanya kepada Rasulullah, berani bertanya, Rasulullah, sampai kapan Islam ini dicaci maki, diserang, dizalimi? Kok sampai sekarang pertolongan Allah belum datang? Maka turun wahyu Allah pada saat itu, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Apa kata Rasulullah? Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sebentar lagi akan datang. Maka dari mana datangnya Bapak Ibu rahimakumullah pertolongan Allah itu? Kemudian oleh Rasulullah SAW, saat para sahabat kena mental pada saat itu, para sahabat sudah stres pada saat itu, kemudian Rasulullah mengkisahkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi keberingasan dan kezaliman Namrud, bagaimana Nabi Musa menghadapi kekejian Fir'aun, kemudian Nabi Nuh yang dakwahnya berapa? Alfasanatin illa khamsina amma, 1000 tahun kurang 50 tahun bahasa Qur'annya, berarti 950 tahun dakwah Nabi Nuh. Bahkan pengikutnya aja nggak banyak, anak istrinya aja membangkang Bapak Ibu. Diceritakan oleh Rasulullah bagaimana perjuangan Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh itu wa kullama da'autu ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Jadi setiap Nabi Nuh itu berdakwah di hadapan mereka, di hadapan kaumnya, itu mereka kaumnya menjadikan jari-jari mereka menutupi telinga mereka, disumpel bahasanya, ditutup telinga mereka. Ya. Dan tidak cukup di situ, dari saking brengseknya kaum Nabi Nuh, Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, mereka balik badan. Jadi kayak semacam kayak saya misalkan seperti ini, dakwah di hadapan Bapak Ibu, ya. Kemudian ditinggal tidur misalkan. Ini saya cerita umatnya Nabi Nuh ya. Iya. Jadi Nabi Nuh lagi berdakwah seperti ini, mereka balik badan, udah tutup telinga, mereka balik badan. Nggak cukup di situ, mereka angkat sarungnya, ya. Mereka telanjang, kemudian mohon maaf, pantatnya diarahkan ke mukanya Nabi Nuh. Kalau kata orang Jawa, disiliti. Kata orang Madura, eburi. Celeng. Celeng ya, bukan celeng. Itu dari saking brengseknya mereka. Jadi kata Nabi Nuh, ya Allah, setiap malam hamba selalu mengajak umat-umat hamba untuk mendekatkan diri kepada Engkau, tetapi yang ada ajakan hamba malah mereka membuat semakin lari, ya Allah. Jadi itu yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya, diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat ketika mendengar, mental mereka sudah jatuh semua, mereka tercharger kembali, mendapat power, termotivasi, bangkit lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan adalah, di masa seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu, bayangkan bagaimana beratnya para sahabat. Dimotivasi oleh Rasulullah jadi semangat lagi. Nah artinya apa? Kalaulah para nabi dan sahabat masih perlu diceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya, ya napa malih kula lan panjenengan. Nggih. Masih perlu diceritakan kisahnya nabi-nabi terdahulu. Ya. Walaupun misalkan ditinggal tidur. Alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi untuk motivasi kita, bagaimana ketika kita menghadapi semua permasalahan, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, insya Allah semuanya beres. Rasulullah paling besar ujiannya, paling besar godaan dan cobaannya, tapi akhirnya semuanya para nabi dan rasul Allah berikan kemenangan. Dan kemenangan itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah kemenangan tidak hanya yang didapatkan di duniawi, tapi juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses yang namanya dunia akhirat. Insya Allah kita mampu untuk mencontoh, menjadikan suri tauladan kita Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik panutan. Alhamdulillah, dari ziarah kita kali ini kita bisa mengambil banyak ibrah dari perjalanan Rasulullah dan para sahabat, sehingga kita semuanya menjadi umat-umat yang istiqomah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu